Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, dan sudah 7 hari ini ya kita menjalankan ibadah puasa. Semoga di hari-hari berikutnya kita tetap kawan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya yang dianjurkan kawan di bulan Ramadan ini, dan juga di tahun-tahun mendatang kita semoga tetap diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjumpai bulan Ramadan yang penuh berkah ini kawan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di hari Rabu ini admin coba sempatkan untuk mengulas turnamen mini, turnamen mingguan yang ada di chess.com, turnamen online kawan, Title Tuesday Blitz. Minggu terakhir dari bulan Maret kawan, di mana sesi pertama dimenangkan oleh Daniil Dubov dengan skor 10 poin kawan, tak tersentuh kekalahan, hanya 2 kali remis dan sisanya berakhir menang. Dan di tempat kedua ada Hikaru Nakamura dengan 9,5 poin, diikuti MVL di posisi ketiga. Tampilan dari chess.com ini agak berbeda kawan. Minggu-minggu ini sudah ada perubahan. Biasanya tidak ada fitur chat di sebelah kanan tampilan ini. Ini agak sedikit terpotong dari recorder yang saya gunakan. Tidak bisa penuh untuk menampilkan halaman dari chess.com ini, harap maklum kawan. Dan untuk sesi keduanya dari Title Tuesday Blitz tadi dini hari dimenangkan oleh David Paravian. Kalau sesi kedua ini kawan ya berakhir kira-kira jam 6 jam 7 pagi. Mungkin kalian kalau masih tidak tidur selepas sahur masih bisa melihat live gamenya kawan di chess.com. Di sesi kedua dimenangkan oleh David Paravian. Di posisi kedua ada Denis Lazovic dan Alireza mendapati posisi ketiga. Tidak ada nama Daniil Dubov di sesi kedua ini, ataupun bahkan Magnus Carlsen tidak main di hari ini kawan di Title Tuesday ini. Dan untuk game yang akan kita ulas, saya ambil permainan Daniil Dubov kawan yang memenangkan sesi pertama ini kawan. Dan game yang saya ambil ini pada babak 11 kawan menghadapi Alexander Bortnyk, dan langsung kita ke papan analisisnya. Dimana Dubov di game ke-11-nya menghadapi Bortnyk ini pegang putih mengawali dengan pion D4. Sayang benderanya Daniil Dubov ini tidak muncul kawan. Dia menghadapi pesaing dari Rusia, Ukraina, tapi tak perlu kita sangkut pautkan dengan hal perang yang ada di sana. Pion D6, kuda F3, kuda F6, dan pion C4 lanjut Dubov. Pion G6, mereka bermain dengan Old Indian Defense atau permainan India lama. Kuda C3, gajah F5. Kalau sudah berencana Fianchetto seperti ini di game-game sebelumnya, yang paling banyak adalah ya mengeluarkan gajah ke Fianchetto, terus rokade di langkah berikutnya, baru pengembangan perwira-perwira minor lainnya, ataupun juga mencoba serang petak pusat. Tapi mengeluarkan gajah terangnya ke F5 terlebih dahulu untuk mengawasi petak D3 apabila gajah terang ini dikeluarkan nanti kawan. Atau juga apakah persiapan juga bermain dengan pionnya nanti menutup di petak pusat permainan dengan pion E6 agar gajah ini tidak terkurung oleh rantai pionnya nanti seperti ini kawan. Kita lihat saja. Gajah G5. Langkah ini tidak terlalu banyak diambil oleh para pemain di game-game terdahulu kawan. Di sini putih kebanyakan bermain dengan Fianchetto juga dengan pion G3 kawan. Selepas gajah G7, gajah G2 di sini kawan, dan bisa berlanjut hitam tentu biasa memainkan rokade atau pion C6 terlebih dahulu untuk mendapatkan memperkuat kontrol baris kelima ini kawan dengan pion-pionnya, putih rokade dan bisa dilanjutkan dengan rokade juga. Dubov memilih jalur yang lain kawan, mengeluarkan gajahnya terlebih dahulu ke G5. Apakah diikuti menteri nanti kawan bersama gajahnya di diagonal gelap ini? Kita lihat saja. Gajah G7, tapi ternyata pion E3 dimainkan oleh Daniil Dubov. Tidak mencoba menawarkan pertukaran dengan gajah di petak H6 kawan. Dan Bortnyk melanjutkan pion C6 terlebih dahulu untuk memperkuat baris kelimanya kawan, atau kontrol petak baris kelima. Gajah D3 menantang pertukaran diterima oleh Bortnyk. Gajah pukul gajah D3 diambil balik oleh menteri dan melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Di sini kawan kedua pemain rokade di langkah ke-9-nya. Dubov mengeluarkan benteng F ke D1 ke pusat, benteng hitam E8, menteri mundur ke C2 lanjut Dubov. Di sini menteri hitam naik ke C7 mengkoneksikan kedua bentengnya.
Di sini pion E4 lanjut dubop kawan, mencoba ingin menguasai petak pusat dan diserang dengan pion E5 oleh Bortnik, menantang pertukaran, ditolak, ditutup dengan permainan pion D5, menantang pertukaran di lajur C ini kawan dengan pion C6 dan diterima oleh Bortnik, pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5, benteng E digeser ke C8, bukan benteng A yang digeser. Kalau Stockfish menyarankan pada posisi ini bermain saja dengan pion A6 kawan, atau langsung pion B5 terlebih dahulu, karena di sini tidak akan mungkin berani mengambil pion gratis ini. Posisi menteri dalam posisi kena ekstrian atau tusukan dari menteri hitam. Ataupun ya benteng A inilah yang digeser kawan ke lajur C. Menurut Stockfish lebih kuat ketimbang benteng E yang digeser ke lajur C ini oleh Bortnik. Menteri bergeser untuk menghindari satu lajur dengan menteri hitam dan bergerak ke E2. Pion A6 dimainkan oleh Bortnik, benteng AC1 lanjut dubop, menteri ke B6 balas Bortnik. Di sini kawan gajah E3 serang menteri, dan menteri ini bagusnya kalau menurut Stockfish bergerak ke petak B4 atau mundur saja langsung ke petak D8 kawan. Tapi mencoba ke A5, dimanfaatkan dubop untuk mengaktifkan kudanya, bergeser ke sisi kiri papan, ke sisi menteri kawan, dan juga memberikan kesempatan pionnya untuk diadu nanti. Tapi juga ini bisa merepotkan juga nanti diterima oleh hitam. Nanti hitam akan mempunyai outpost juga yang bagus kawan di petak E5. Rasanya akan ditahan untuk tidak bermain dengan pion F kawan. Di sini pion B5 lanjut Bortnik dan pion A3 untuk menghentikan laju pion, jelas kawan. Dan benteng A bergeser ke B8. Lebih baik diadu saja ke petak B4 menurut Stockfish. Di sini kuda ke A2 lanjut dubop untuk memperkuat petak B4-nya, dan di sini kawan menteri langsung mundur ke petak D8 merupakan jawaban terbaik. Tapi mencoba nekat kawan ke petak A4, dubop melangkah kuda B4. Jelas tujuannya adalah ke petak C6. Kalau menteri ini mencoba bergerak ke petak gelap, dia akan kena garbuan nanti kawan. Dan di posisi ini kawan Stockfish menyarankan pertukaran benteng terlebih dahulu, kemudian menggeser benteng ke lajur A. Tapi Bortnik memilih dengan langkah benteng langsung digeser ke lajur A kawan. Di sini dimanfaatkan dubop menempatkan kudanya ke petak C6, mengawasi petak gelap di sini kawan. Dan disinilah langkah pertama dubop mencoba menjebak menterinya Bortnik ini. Dan di sini bila menteri tidak ingin terjebak kawan, Stockfish menyarankan sikat kuda ini kawan, melakukan pengorbanan pertukaran perwira, diambil balik oleh pion. Di sini mungkin kuda akan lompat ke petak F8 ataupun mencoba keluar ke petak C5, ini akan disikat oleh gajah kawan. Kalau Stockfish sih mundur saja ke petak F8. Tapi tidak berani mengorbankan pertukaran perwira kawan, dia bermain dengan langkah gajah F8. Dan dimulailah perburuan menteri dengan langkah pion B3 terlebih dahulu. Di sini posisi menteri sudah terjebak, tidak mempunyai ruang untuk bergerak. Dia terpaksa ambil pion A3 kawan, dilanjut dubop dengan benteng A1. Menteri B2, kemudian ada benteng B1. Menteri bergeser ke C3, dikejar lagi oleh benteng C1. Menteri bergerak ke B2, di sini menteri ke D1 untuk memberikan backup bagi benteng kawan serang menteri, dan menteri dalam posisi terjebak. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini ke petak C5 kawan, tapi tak ada guna juga. Di langkah berikutnya ini benteng sudah siap untuk menghajar menteri. Dennis Lazarsfeld bermain dengan pion A5, benteng C2, menteri ambil benteng A1, langkah paksaan kawan, dia sudah kehilangan menteri di langkah ke-29. Bortnik melanjutkan pion A4, benteng bergeser ke A2, dan di sini kuda G4, coba menyerang gajah, dibiarkan oleh dubop, memilih pertukaran pion B pukul pion A4. Kuda sikat gajah E3 diambil balik oleh pion F, kemudian pion B4, tidak melakukan baku hantam kawan, percuma juga terlalu kuat di lajur A ini, dan menyerahkan pionnya di petak B4. Saya tak perlu otak-atik lagi apabila kuda ini ambil pion ini kawan, seperti apa coba kalian otak-atik. Kita lanjutkan saja langkah berikutnya. Pion A5 dipilih oleh dubop, kuda C5 untuk membantu pionnya didorong maju ataupun serang pion yang di sini. Menteri bergeser ke B1 melindungi pionnya, dan benteng diangkat naik ke petak C7, persiapan doubling nanti di sisi kiri kawan. Di sini ada kuda C4, lanjut dubop, pion B3, benteng B2, dan di sini benteng B7,
kuda B6 kawan, blokade untuk mencoba nanti apakah Dupop berani melakukan pertukaran untuk mendapatkan pion disikat oleh kuda, diambil balik oleh menteri. Kita lihat saja. Benteng naik ke peta A6 dan Dupop melakukan pertukaran kualitas perwira. Ya, tak ada guna juga kawan bagi hitam kalau tidak mau ambil benteng ini. Di sini Dupop masih tetap unggul kawan, dengan kekuatan kuda plus menteri sudah cukup untuk meladeni permainan sepasang benteng plus gajah. Dan di sini Bortnik melanjutkan gajahnya bergerak ke peta H6. Raja bergerak ke F2 untuk membackup pionnya kawan agar menterinya bisa leluasa bergerak. Gajah G5 dan di sini Dupop melangkah, menteri B5, benteng mundur ke A8. Tidak akan berani kawan ambil benteng, posisi kuda dalam posisi kena pin dari benteng hitam. Terlebih dahulu pion ini didorong maju kawan dan akhirnya Bortnik menyerahkan perwiranya lagi. Benteng ambil pion A6. Kalau Stockfish menyarankan pertukaran kualitas seperti ini kawan, tapi Bortnik memilih pionnya ketimbang pion ini menjadi menteri lagi. Diambil balik oleh menteri, kemudian benteng C7 dan menteri A8 skak, raja naik ke G7 dan menteri B8 coba kejar benteng kawan. Benteng bergeser ke D7 dan disikat langsung oleh Dupop dan Bortnik menyerah di langkah ke-46. Oke, itulah kawan permainan dari Daniel Dupop di titel Tuesday Blitz sesi pertama kawan. Game terakhir menghadapi Alexander Bortnik. Dupop mendapatkan hadiah $1.000 di setiap sesinya kawan. Chess.com ini menyediakan $2.000 untuk para pemenang. Tempat pertama mendapatkan $1.000, kalau tidak salah tempat kedua 750 dan posisi ketiga mendapatkan $250. Semoga permainan dari Daniel Dupop tadi, dan agaknya video tadi terlalu singkat kawan, tidak seperti biasanya banyak celoteh, banyak alternatif yang saya tunjukkan. Mungkin inilah video ataupun karakteristik yang kalian sukai, das saja. Ya mungkin saja kedepannya akan seperti ini kawan. Admin juga lebih menyukai video-video pendek, tapi kalau admin menunjukkan langkah-langkah alternatif, langkah-langkah pembukaan, bisa jadi referensi belajar kita semua kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.